Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik kelas 10 baru yang hari ini, hari kedua, kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti MPLS. Pada hari ini, jam pertama, kalian akan menerima paparan tentang pengenalan kurikulum. Waktu 30 menit, mudah-mudahan cukup. Terkait dengan kurikulum, saya sebagai Wakasek Kurikulum, nama saya Triyono, ingin menyampaikan sekilas tentang kurikulum SMA Negeri 1 Cawas tahun pelajaran 2020-2021. Apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini disesuaikan dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Cawas tentunya. Nah, sejak diberlakukannya kurikulum 2013, mulai tahun 2013, sampai sekarang sudah mengalami revisi atau adanya perubahan terkait dengan kompetensi, materi, pembelajaran, dan juga penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang kurikulum 2013 untuk sekolah menengah atas. Nah, kita sebagai lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Cawas tentu saja harus mengacu pada permen ini. Bahwa kurikulum pada sekolah menengah atas atau SMA, Madrasah Aliyah, yang telah dilaksanakan sejak tahun pelajaran 2013-2014, yang disebut dengan kurikulum 2013, meliputi kerangka dasar kurikulum, ada struktur kurikulum, silabus, dan pedoman mata pelajaran. Kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, berdasarkan permen tersebut, Permendikbud Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014, bahwa kurikulum SMA adalah seperti yang kalian lihat di layar. Ada kelompok umum, yaitu umum A dan umum B. Umum A ini mata pelajaran yang sama dari semua SMA atau Madrasah Aliyah di seluruh Indonesia, semuanya harus memberlakukan mata pelajaran ini, keenam mata pelajaran ini. Dari kelas 10, 11, sampai kelas 12, yaitu ada 6 mapel. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKN,
bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ada perbedaan jam pelajaran dari masing-masing mapel. Dapat kalian lihat di layar. Nah, kemudian umum B, ini ada perbedaan pada masing-masing provinsi, khususnya pada muatan lokal. Karena kita berada di Provinsi Jawa Tengah, maka muatan lokalnya adalah bahasa Jawa. Untuk provinsi yang lain ya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Ini mata pelajaran pada kelompok umum ada 10 mata pelajaran. Nanti yang akan kalian ikuti dengan jumlah jam pelajaran ada 26. Nah, di samping mata pelajaran yang masuk pada kelompok umum, ada mata pelajaran yang masuk pada kelompok peminatan. Yang jumlahnya untuk kelas 10 itu ada 18, kelas 11 20, dan kelas 12 ada 20 jam pelajaran. Nah, kelompok peminatan itu ada 3, di SMA itu ada peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, kemudian peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan yang ketiga peminatan ilmu budaya dan bahasa. Untuk SMA Negeri 1 Cawas hanya ada 2 peminatan, yaitu peminatan MIPA dan peminatan IPS. Tidak ada peminatan ilmu budaya dan bahasa. Bisa kalian lihat untuk mapel peminatan, nanti kalian yang berada di peminatan MIPA, nanti kalian akan menerima mata pelajaran matematika lagi. Kalau tadi ada matematika umum, sekarang ada matematika peminatan. Biologi, fisika, dan kimia yang masing-masing jumlahnya 3 jam pelajaran di kelas 10. Dan di kelas 11 ini ada masing-masing 4 jam pelajaran. Untuk peminatan IPS ada 4 juga, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sama juga jamnya untuk kelas 10, 3 jam pelajaran, sama dengan ketika di MIPA tadi juga 3 jam pelajaran. Untuk kelas 11-nya 4 jam pelajaran dan kelas 12-nya masing-masing 4 jam pelajaran. Jadi kalau di jumlah itu ada 12 untuk kelas 10, kelas 11-nya ada 16 jam, dan kelas 12-nya ada 16 jam pelajaran. Di samping mapel peminatan ada mapel lintas peminatan. Ada mapel lintas peminatan. Untuk kalian nanti ada tambahan 2 mapel lagi, baik di MIPA maupun di IPS. Nah, tadi sudah kita sampaikan, jadi kelompok peminatannya sudah kita sampaikan tadi, kita skip saja. Nah, untuk kalian nanti yang kelas 10 MIPA akan mendapatkan mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Ini mapel ini kan berasal dari peminatan bahasa. Nah, untuk kalian karena ini lintas peminatan, maka ini kita ambil dari situ. Kemudian yang kedua, kalian nanti walaupun kalian itu masuk ke peminatan MIPA, kalian akan menerima mata pelajaran ekonomi yang masing-masing itu 3 jam pelajaran.
Untuk IPS juga akan menerima 2 mapel lintas peminatan, yaitu bahasa dan sastra Inggris, ditambah dengan fisika. 2 mapel juga. Nah, nanti jumlahnya jam pelajarannya ada 6. Jadi kalau tadi di peminatan ada 12, ditambah 6, jadi 18 jam pelajaran. Total semuanya, jumlah jam pelajaran di kelas 10 nanti ada 44 jam pelajaran. Nah, ketika tatap muka nanti, ketika pembelajaran nanti tatap muka, supaya pulangnya sama, kita tambahkan mapel BK dan komputer. Itu kalau tatap muka. Sedangkan untuk beban belajar yang merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Beban belajar di SMA atau MA terdiri atas nanti ada kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Jadi tatap mukanya tadi sudah jelas, ada jumlah jamnya ada 44 jam, ditambah 1 jam untuk BK, 1 jam untuk komputer. Jadi ada 46 supaya pulangnya sama dengan kelas 11 dan kelas 12. Di samping tatap muka masih ada tambahan kegiatan struktur, terstruktur, dan kegiatan mandiri. Ada tugas yang akan diberikan Bapak Ibu guru di samping kegiatan tatap muka yang lamanya maksimal 60% dari jam tatap muka. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kalau dihitung dengan jam pelajaran, maka untuk kelompok MIPA atau peminatan MIPA kelas 10, itu mata pelajaran umum A dan B itu ada 26 jam, kelompok peminatannya 12, kemudian lintas minatnya 6 jam, BK 1 jam, komputer 1 jam, jumlah keseluruhan 46. Tetapi yang formal artinya semua sekolah sama itu 40 jam pelajaran. Nah, sedangkan lama belajar untuk setiap jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit. Nah, untuk IPS juga sama. Jadi sama bebannya seperti MIPA. Jadi untuk mata pelajaran umum A dan B 26, kelompok peminatan 12, lintas minat 6 jam, BK 1 jam, komputer 1 jam, jumlah semuanya 46 jam pelajaran. Lama belajar untuk setiap jam pelajaran tatap muka itu 45 menit. Itu kan. Nah, untuk kelas 11 dan 12 ini sebagai pengetahuan saja, ketika nanti naik di kelas 11 dan kelas 12, itu mata pelajaran umum A dan umum B itu sama. Jadi kalian nanti yang mapel umum itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu sama. Kelompok peminatan juga sama. 16 jam pelajaran, ada 4 mapel. Sedangkan lintas peminatan yang ketika kelas 10 itu ada 2 mapel, di kelas 11 dan 12 itu hanya salah satu dari 2 tersebut. Jadi kalau tadi bahasa dan sastra Inggris dan ekonomi untuk MIPA, kemudian IPS-nya tadi bahasa dan sastra Inggris dan fisika, nanti di kelas 11 dan kelas 12 hanya salah satu dari 2 mapel tersebut, disesuaikan dengan jumlah tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Tawas.
penentuan mapel tersebut dan juga dari minat peserta didik atau minat kalian. Nah, di SMA Negeri 1 Cawas, di samping ada kegiatan pembelajaran, juga ada kegiatan wajib yang harus diikuti oleh semua peserta didik, yaitu upacara bendera. Ini sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia nomor 21 tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik kedisiplinan peserta didik. Nah, pelaksanaannya itu dilaksanakan setiap hari Senin. Lamanya 45 menit atau setara dengan 1 jam pelajaran. Nah, upacara bendera itu juga dilaksanakan ketika kita memperingati Hari Besar Nasional juga. Ini harus diikuti oleh semua peserta didik. Nah, di samping itu, setiap hari sebelum kalian nanti mengawali pembelajaran ketika tatap muka ataupun secara daring, nanti kalian harus memulai kegiatan dengan berdoa bersama, baik itu ketika mengawali dan juga ketika mengakhiri proses pembelajaran. Nah, setelah berdoa, para peserta didik nanti wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya nanti ketika tatap muka. Nah, ketika pulang sekolah juga harus menyanyikan lagu-lagu perjuangan atau lagu daerah sebelum berdoa untuk pulang. Ini kegiatan yang secara rutin sebagai pembentukan karakter peserta didik. Nah, di samping kalian menerima pelajaran di setiap mapel, juga kalian akan menerima layanan bimbingan dan konseling. Nah, layanan bimbingan dan konseling untuk kelas 10 ketika tatap muka, nanti kita sediakan waktu 1 jam pelajaran. Ada Bapak Ibu guru BK yang akan memberikan bimbingan kepada kalian, atau kalian bisa mendatangi ruang BK untuk mendapatkan bimbingan atau konsultasi terkait dengan kesulitan yang kalian hadapi, baik itu mengenai masalah yang terkait dengan pribadi maupun yang terkait dengan pembelajaran. Kita akan menyediakan pelayanan secara baik kepada kalian semua. Bisa dilaksanakan di luar kelas. Jadi, bisa secara klasikal di ruang kelas atau di luar kelas. Artinya ketika ada waktu luang, kalian bisa mendatangi kantor BK untuk menemui Bapak Ibu guru BK yang ada di sana untuk mendapatkan bimbingan tersebut. Waktu pembelajaran tatap muka, bisa kalian lihat di layar itu ketika hari Senin itu ada 13 termasuk istirahat ini dari jam pertama ini jam 6:15 sampai jam 7 itu upacara bendera dan dilanjutkan dengan KBM masing-masing durasinya setiap jam 45 menit yang akan berakhir ini sekitar jam 15:15 sampai 15:30 tergantung dari waktu sholat karena kita menyesuaikan waktu sholat baik itu sholat duhur maupun sholat asar.
Nah, untuk hari Selasa sampai Kamis, ini sebelum KBM ada kegiatan literasi 15 menit sebelum kalian masuk mengikuti KBM, itu kalian harus hadir di sekolah jam 6.45 untuk mengikuti kegiatan literasi. Yang masing-masing nanti akan diatur tiap harinya, temanya beda-beda. Akhir pembelajaran sama, yaitu start pukul 15.15 sampai 15.30. Nah, pada hari Jumat, kegiatan pembelajaran diakhiri sebelum sholat Jumat. Nanti ada giliran yang harus mengikuti sholat Jumat di sekolah. Nah, kegiatannya sama, jadi sebelum jam pertama itu ada kegiatan literasi dan ada 6 jam pelajaran di hari Jumat itu. Nah, bila ada kesulitan ketika pembelajaran di peminatan tertentu, itu bisa mengajukan pindah, tapi ini tidak mudah, tergantung pada ketersediaan kursi. Kalau sudah penuh, ya berarti tidak bisa pindah. Kalau kelas tersebut di MIPA sudah full, di IPS sudah full, berarti tidak ada kemungkinan untuk pindah jurusan atau pindah peminatan, misalnya dari MIPA ke IPS tidak mungkin. Itu tergantung adakah bangku kosong. Kalau tidak ada, berarti tidak ada kemungkinan untuk pindah. Yang biasa pindah itu yang dari MIPA karena terlalu berat pindah ke IPS. Kalau IPS ke IPA itu tidak bisa. Kita skip. Ini tentang kepramukaan, bahwa kalian nanti akan menerima ekstra wajib. Setiap siswa harus mengikuti ekstra wajib kepramukaan. Baik itu di tatap muka maupun di daring. Jadi sekalipun daring, nanti kalian harus mengikuti kegiatan kepramukaan. Ada model pelaksanaan reguler, aktualisasi, dan model blok. Nah, di model blok ini setahun sekali, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal, penilaian umum. Ini ada model blok. Nanti ada kegiatan yang akan diatur oleh Bapak Ibu pembina. Kemudian model aktualisasi ini juga wajib, rutin, terjadwal, berlaku untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas, penjadwalan dan berikan formal. Nah, dilaksanakan di lingkungan sekolah atau yang bersifat intramural. Kemudian ada yang sifatnya reguler di bus depan, ini sifatnya sukarela berbasis minat. Terkait dengan standar kompetensi lulusan, tentu saja kita mengacu pada Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang SKL. Ini masing-masing mapel ada kompetensi yang harus diraih setiap peserta didik di SKL ini. Kita skip, nanti karena waktu. Nah, kaitan dengan penilaian ini, nah ada penilaian harian. Ini setiap KD ya, setiap akhir KD kalian akan dinilai tentang penguasaan kalian dalam tiap KD. Ada penilaian harian atau ulangan harian. Kemudian ada penilaian tengah semester. Ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Untuk kelas 12 ada ujian praktek, ada ujian sekolah, dan ada uji coba UTBK untuk kelas 12 nanti. Nah, untuk pembagian rapot akan disampaikan setiap akhir semester, baik itu semester ganjil maupun semester genap. Nah, untuk kelas 11
ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Nah, penilaian itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah, bisa dilaksanakan oleh sekolah, oleh Bapak Ibu guru. Dulu ada ujian nasional. Nah, untuk tahun belakangan ini sudah tidak ada ujian nasional lagi. Artinya penilaian dilakukan oleh sekolah. Nah, oleh pemerintah itu AKM tadi yang sekarang ini akan diberlakukan. Itu akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kita skip karena sudah tidak ada ujian nasional. Nah, penilaian itu ada 3 ranah, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap itu dilakukan melalui observasi, pengamatan. Karena akan diamati oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran, baik itu daring maupun tatap muka. Nah, itu sebagai dasar penilaian sikap. Untuk pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, ada tes tulis, ada tes lisan. Ketika KBM ada pertanyaan, bisa kamu jawab, akan dinilai oleh Bapak Ibu guru. Dan ada penugasan, misalnya PR. Itu jenis penilaian untuk pengetahuan. Untuk keterampilan bisa dilakukan dengan praktik, dengan produk, proyek, portofolio, dan tagline yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Nah, untuk KKM, kelas 10, tahun pelajaran 2021-2022, untuk semua mata pelajaran, KKM sekolah adalah 70. Ini untuk diketahui oleh semua siswa. Ini contoh pengolahan nilai pengetahuan. Di KD yang pertama sampai terakhir itu akan dinilai, hasilnya berapa, akan dirata-rata. Akan dinilai dengan penilaian harian, dengan penilaian akhir semester, terus dirata-rata, seperti tadi. Untuk keterampilan juga sama, tiap KD akan dinilai. Kalau dalam satu KD itu untuk misalnya praktik dinilai 2 kali, maka nilainya yang dipakai itu nilai yang tertinggi, nilai tertinggi. Akhirnya kalau setiap KD dinilai dengan 2 kali penilaian, tetapi beda tekniknya, itu tetap dirata-rata. Semuanya akan dirata-rata, setiap KD nilainya berapa. Nah, nilainya pembulatan. Kita skip saja ini. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas, kalian dinyatakan naik itu jika kalian mempunyai nilai semua mata pelajaran. Nah, nilai semua mata pelajaran dari semester 1 dan semester 2 itu punya dan memenuhi syarat di atas KKM. Kalau toh ada nilai kurang, itu tidak boleh lebih dari 2 mapel yang dihitung dari ranah pengetahuan maupun keterampilan atau sikap. Itu di samping itu sikap harus baik minimal. Kemudian tidak bolos lebih dari 10%. Kemudian nilai ekstrakurikuler kepramukaan minimal baik. Nah, untuk tahun pelajaran ini kalian akan memulai pelajaran pada hari Kamis nanti, pada tanggal 15 Juli 2021
dengan moda pembelajaran daring karena situasinya masih dalam pandemi COVID-19, sehingga kalian masih harus belajar dari rumah, yang durasinya tentu saja beda. Jadwalnya ada jadwal khusus yang akan kita berlakukan. Nah, jadwalnya seperti ini, nanti kan bisa kalian catat di masing-masing kelas setiap harinya. Setiap hari itu maksimal ada 4 mapel, dimulai pada pukul 7 dan berakhir sampai pukul 15.30 jika ada 4 jam pelajaran. Nah, durasi ketika mengikuti KBM daring itu ketika ada Zoom meeting ataupun Google Meet itu maksimal untuk 2 jam pelajaran itu 54 menit, untuk 3 jam itu 81 menit, sedangkan untuk 4 jam pelajaran itu 108 menit. Sisa waktunya untuk memenuhi 2 jam, 3 jam, 4 jam itu kalian akan diberi tugas lain, diberi tugas untuk mendalami atau semakin memahamkan kalian pada KD yang kalian pelajari. Nah, untuk jam BK untuk kalian ini belum kita beri karena waktu untuk kelas 11 dan 12 nanti kita beri jam BK untuk mengikuti KBM daring. Jadi untuk kelas 10 tidak ada daring BK. Jadi kalau ada masalah, kalian nanti bisa di luar jam, bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu BK. Kodenya seperti ini, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 10 seperti ini. Inilah anak-anak semua paparan tentang kurikulum SMA Negeri 1 Cawas dalam waktu yang singkat, mudah-mudahan kalian paham. Nanti akan dilanjutkan dengan ketika KBM, kalau ada masalah bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu guru ataupun kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.